وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Dan kita akan mulai pembahasan Kitabus Shalah. Kitabus Shalah ini kitab kedua setelah sebelumnya Kitabut Taharah. Namun sebagian menyebutkan Kitabut Taharah, kemudian setelahnya ada Kitabul Haid, baru setelahnya Kitab As-Shalah. Namun di kitab ini terjemahan sepertinya Kitabut Taharah kemudian Kitabus Shalah. Oh, tidak salah. Ya, maka kita mulai insyaallah. Namun sebelumnya sebagai introduction untuk Kitabus Shalah. Apa itu salat? Dan salat, as-shalah pada secara bahasa yaitu ad-du'a lil khair. Ya, atau ad-du'a bil khair. Berdoa dengan suatu kebaikan. Berdoa dengan suatu kebaikan. Dalam surat At-Taubah Allah Ta'ala menyebutkan wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa shalli alaihim yaitu wad'uhum, wa shalli alaihim wad'uhum alaihim bil khair, ya. Adapun secara syar'i ia adalah ibadatun atau ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin muftatahatin bit takbiri mukhtatamatin bit taslim. Salat secara syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dia ada ibadah, beribadah kepada Allah dengan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mulai mewajibkan salat di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, yang mana Isra dan Mi'raj itu 3 tahun sebelum hijrah. Di antara yang menunjukkan akan pentingnya salat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari, bahkan sebelumnya diwajibkan 50 kali dalam sehari, namun itu tidak memungkinkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafal as-salah dalam Al-Qur'an lebih dari 60 kali.
Taib, kita masuk ke bab yang pertama dari kitab As-Salat. Bab Al-Mawaqit. Al-Mawaqit jama' dari miqat. Mawaqit maknanya di sini adalah az-zaman al-muhaddad li'ada'is salati fihi, yaitu zaman yang ditentukan, yang dibatasi untuk menunaikan salat padanya. Waktu salat fardu tentu ada 5 bagi yang tidak menjama'. Waktu salat fardu ada 5 bagi yang tidak menjama'. Adapun bagi yang menjama' maka ada 3. Ya, 2 pilihan dan 1 batasan. 2 pilihan maksudnya apa? Yaitu zuhur dan asar bisa ada jama' taqdim atau jama' takhir. Kemudian maghrib dan isya ada jama' takhir, taqdim atau jama' takhir. Maka ini 2 paket. Jadi 5 bagi yang tidak menjama' dan 3 waktu bagi yang ingin menjama'. Taib, kita mulai dari hadis perdana di kitab As-Salah di bab Al-Mawaqit. Fadhal ya. Si Arif masih sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Barakallahu li ustadina ahsanakallahu fi umri. Allahumma. Kitabus salati fi babil mawaqiti. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syams wa kana dhillu rajuli qatulihi ma lam yahdur waqtul asri wa waqtul asri ma lam tasfarra asy-syams wa waqtus salatil maghrib ma lam yaghibish shafaq wa waqtus salatil isya ila nisfil lailil awsat wa waqtus salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Rawahu Muslim. Coba baca terjemahannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya, selama belum tiba waktu asar. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama syafaq belum hilang. Waktu isya adalah sampai setengah malam yang tengah. Dan waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada tambahan lanjutannya dalam walahu min hadithi Buraidah fil asr wasyamsu bayda'u naqiyatun. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah tentang waktu asar, yaitu sementara matahari putih cerah. ya, lanjut. Wa min hadithi Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Dan hadis dari Abu Musa sementara matahari masih tinggi. Baik, ahsan. Atau orang Padang atau? Ya. Orang Padang. Oh, ya, terasa. Baik, wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqtu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Zawalus syams itu tergelincirnya matahari. Bahasa kita itu tergelincir. Mungkin sebelumnya banyak yang bertanya, kenapa matahari tergelincir, maksudnya apa? Banyak yang bertanya begitu. Ya, apakah maksudnya matahari jatuh gitu? Ya, di sini zawal asy-syams maksudnya condongnya matahari ke arah barat.
dia sudah tidak tepat betul-betul di atas kepala lagi, tetapi udah agak condong ke barat sehingga bayangan ke arah timur kelihatan. Bayangan antum ke arah timur sedikit kelihatan. Ya, adapun kalau misalnya matahari tepat berada di atas persis, plek di atas persis sehingga tidak ada bayangan, ya, tidak ada condongan bayangan, maka ini justru waktu dilarangnya salat mutlak. Ya, waktu zuhur dimulai dari 15 menit, sekitar 15 menit atau 10 menit setelah tidak ada bayangan. Maka ketika sudah mulai muncul bayangan, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Itu makna dari zalat asyams, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat. Ya, yakni zalatis syams malat an wasatis samai ila janibil ghurub. Condongnya matahari dari tengah langit menuju ke arah barat, ya. Kemudian itu waktu zuhur, permulaan waktu zuhur. Wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahduril 'asr. Selama idza zalat asy-syams, ya, dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya selama belum tiba waktu asar. Ya. Apa maksud dari kalimat ini? Yakni imtidad waktu zuhur, terbentangnya waktu zuhur itu sampai bayangan seseorang seukuran dengan orang itu. Itu maknanya. Ya, jadi makna kalimat ini mungkin agak sedikit membingungkan bagi sebagian, tapi maknanya adalah waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir ke arah barat sampai bayangan seseorang seperti panjang dirinya. Ketika bayangan seseorang seperti panjang dirinya, barulah masuk waktu asar. Paham gak sampai sini? Maka waktu asar itu kalau kita mau mengukur dari matahari dan bayangan benda darinya, maka dilihat bayangannya. Apakah sudah ada bayangan? Kalau sudah ada bayangan, maka sudah masuk waktu zuhur. Kalau bayangannya itu seukuran dengan benda yang dibayangi, maka ini sudah masuk waktu asar. Rasulullah SAW di sini menyebutkan media bayangannya ini zillur rajul, orang. Sebenarnya bukan hanya orang. Ya, kalau misalnya botol aqua sekian mili ini, plak gitu, atau ya botol ini, kalau bayangannya sudah persis dengan tinggi dirinya, maka itu sudah masuk waktu asar. Bangunan pun begitu, pensil pun begitu, tombak pun begitu, dan seterusnya. Ya. Taib, ini adalah penentuan waktu berdasarkan tabiat alam yang kadang-kadang qadarullah tidak bisa terlihat, mungkin mendung, hujan. Ya, makanya untuk zaman sekarang dengan rahmat Allah Ta'ala, kecanggihan teknologi, untuk waktu sholat itu bisa diprediksikan, diperkirakan. Ya. Seandainya dengan kehidupan perkotaan seperti di Bekasi atau Jakarta ini tetap wajib untuk melihat ke matahari, maka itu kerap kali akan mempersulit. Ya. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul asri ma lam tasfarra syams. Waktu asar adalah selama matahari belum menguning. Artinya mulai dari bayangan benda seperti panjang dirinya sampai matahari menguning, itu maknanya. Itu imtidad waktil asar. Perbentangan waktu asar, salat asar adalah ketika matahari sudah, ketika bayangan suatu benda setara dengan dirinya sampai matahari menguning. Menguning ini menunjukkan dekatnya, yaitu dekatnya dia dari ketenggelaman. Ketika matahari sudah menguning, menunjukkan bayatnya, putihnya itu sudah mulai menghilang, dan juga cahayanya atau sinarnya sudah meredup, mulai dhaif. Nah, makanya kalau kita lihat
kadang waktu maghrib itu masih ada cahaya, masih ada keterangan gitu masih. Ya, kita lihat ini masih terang kok udah maghrib. Tapi terangnya ini terang yang dhaif, terang yang lemah, yang cepat hilangnya. Maka tiba-tiba setelah azan itu mulai menggelap gitu loh. Ya, sehingga matahari ternyata masih ada sedikit, tapi hanya secercah kecil cahayanya dan putihnya sudah hilang dan dia sudah sebagian atau hampir seluruhnya untuk apa? Tenggelam. Kelihatan dari jauh misalnya, tenggelam. Ya, kalau antum misalnya lihat di jalan tol dari area Cikunir kemari, ya, itu antum akan lihat kalau sore-sore itu matahari itu sangat-sangat kelihatan dan tenggelamnya dia itu bisa kelihatan. Ya. Taib. Kemudian as-syafaq atau sebelumnya di sini wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq. Waktu salat maghrib adalah selama syafaq belum hilang. Syafaq dikatakan di footnote di sini, yakni cahaya merah yang terlihat di ufuk setelah matahari terbenam. Dan ini ketika terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, apalagi masalah syafaq, ini sulit untuk dilihat di banyak negeri, terutama negeri-negeri yang negeri bebukitan dan banyak gedung. Maka ini boleh jadi tidak mampu untuk dilihat, ya, baik karena terhalang bukit maupun gedung, maka sulit untuk dilihat. Namun Rasulullah SAW tetap menyebutkan seperti ini sebagai maklumat bagi kita. Ya, jadi waktu salat maghrib adalah selama merah yang terlihat di ufuk itu hilang. Ya, sampai salat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya ufuk merah, warna merah di ufuk. Nah, kemudian waktu isya, waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Waktu isya adalah sampai setengah malam yang paling tengah. Dan ini pendapat yang dipakai oleh sebagian dari ulama, bahwasanya waktu isya hanya sampai setengah malam. Ini hadis yang sangat zahir. Sampai pertengahan malam. Dimulai dari malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh, maka pertengahannya sekitar jam 11 atau jam 11.30. Maka waktu isya sampai jam sekian, sampai jam itu. Ya. Walaupun sebagian dari mazhab ulama mengatakan bahwasanya imtidad waktu salat isya sampai akhir malam, yaitu salat menjelang salat subuh. Kemudian waktu salatis subhi, waktu salat subuh min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams. Waktu salat subuh dimulai dari munculnya fajar kedua, fajar shadiq, selama belum muncul matahari. Dan tulu'us syams itu beda dengan syuruqus syams. Ya, munculnya matahari itu belum tentu terjadi isyraq. Isyraq itu yaitu bersinar, mulai bersinar gitu. Tulu' itu belum sampai bersinar. Maka mulai tulu'us syams, waktu munculnya matahari, sampai syuruqus syams, berkemilaunya matahari, itu waktu terlarangnya salat mutlak. Waktu terlarangnya salat mutlak. Ya. Taib. Jadi waktu salat subuh dimulai dari terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq sampai munculnya matahari. Baik, kita ambil faedah-faedah dari hadis ini, insyaallah. Hadis ini menunjukkan banyak hal. Menunjukkan waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, dan waktu zuhur, kalau misalnya bayangan sesuatu atau seseorang setara dengan orang atau sesuatu itu, maka masuk waktu masuk waktu apa? Asar. Masuk waktu asar. Taib. Kalau misalnya sudah mulai terlihat menguning matahari dan tidak ada putihnya dan sudah mulai terbenam, maka masuk waktu maghrib. Tapi itu yang bisa kita lihat. Ya, adapun nanti masuk waktu isya, kerap kali kita tidak bisa melihat hilangnya cahaya atau warna merah di langit, di ufuk langit. Ya. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat asar dimulai dari
selesainya habisnya waktu sholat zuhur, dan bahwasanya tidak ada fasil, tidak ada jeda antara waktu sholat asar dan waktu sholat zuhur. Ya, tidak ada jeda ya antara waktu sholat asar dan sholat zuhur, bahkan juga sholat-sholat lainnya dari sholat asar ke maghrib, maghrib ke isya. Adapun isya ke subuh, maka menurut pendapat yang lebih sahih adalah ada jeda, yaitu setengah malam kedua. Paham nggak? Ngerti apa nggak Pak? Mas bro, antum kok lemas banget ya? Jadi antara isya dengan subuh ada jeda nggak? Ada. Menurut pendapat yang lebih sahih, bahwasanya jedanya adalah separuh malam kedua. Paham nggak di sini? Itu kalau pakai hadis yang tadi, yang baru yang ini. Karena kata Nabi SAW apa? Wa salatul waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Setengah malam pertama itu adalah waktu salat isya. Dari waktu salat isya sampai setengah malam, sampai batasan menengahnya malam. Oke? Berarti kalau kita pakai madhab yang menjadikan dalil ini sebagai dalil yang paling kuat, dari kisaran jam 11.30 sampai waktu subuh itu adalah fasil, jeda yang tidak ada salat isya padanya. Paham gak ikhwan? Dan orang yang salat isya pada jam 1 pagi, maka dia bukan salat pada waktunya, melainkan dia salat qada isya. Oke? Gitu ya. Namun dalam mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya waktu salat isya itu yamtad ila al-fajr, yaitu membentang sampai waktu subuh. Paham gak sih? Dan itu yang masyhur di Indonesia. Oke? Jadi mau jam 4 misalnya kita belum subuh, berarti masih masuk waktu isya. Bagi yang belum salat isya, maka salatlah jam 4 itu. Oke, namun ya ini waqt iltirari namanya, waktu darurat ya, paling ujung. Oke. Kemudian jeda antara waktu subuh dengan waktu zuhur ya jelas, dimulai dari tulu'us syams, munculnya matahari, sampai tergelincirnya matahari. Itu jeda. Sehingga tidak ada salat subuh ketika itu. Bagi yang salat subuh setelah terbitnya matahari, maka dia niatkan qada. Walaupun matahari belum syuruk, matahari belum bersinar, baru muncul, maka ini sudah keluar dari waktu subuh, maka niatkan salat qada. Adapun bagi orang yang salat subuh agak terlambat namun pada waktunya, misalnya dia salat subuh, berakhir waktu subuh, munculnya matahari misal jam 5.50. Dia baru bangun jam 5.45. Kemudian dia pipis, kemudian dia wudu, membutuhkan 2 atau 3 menit. Kemudian dia berpakaian dan dia menyisakan waktu 1 menit untuk salat, atau 2 menitan sekitar itu. Subuh. Wajib enggak salat subuh? Wajib. Apakah dia niatkan qada atau niatkan ada? Salat subuh normal atau niatkan qada? Niatkan salat subuh normal, karena dia masih pada waktu subuh. Paham di sini, Pak? Ya. Oke, jadi tadi diketahui waktu-waktu salat. Dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah tentang waktu asar, wasyamsu baydha'u naqiyah, sementara matahari putih cerah. Dari hadis Abu Musa, yaitu wasyamsu murtafi'ah, sementara matahari masih tinggi. Itu hadis-hadis itu untuk waktu apa? Untuk waktu asar. Wasyamsu baydha' naqiyah. Ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa melihat matahari, dan apakah harus melihat matahari? Enggak. Sama seperti kiblat, ikhwan. Ketika kaum muslimin sudah mengetahui dengan jadwal atau arah
yang thiqah semuanya, umumnya thiqah, terpercaya, maka khalas. Lanjut. Artinya ketika antum terdengar azan zuhur, antum enggak harus mengecek bayangan antum. Oke? Ketika terdengar kumandang azan asar di umumnya kaum muslimin, antum tidak harus mengecek bayangan antum sepadan apa enggak dengan itu. Ya enggak? Paham enggak? Ketika masuk udah waktu subuh kaum muslimin banyak yang sholat subuh berjamaah atau sudah mulai azan subuh, antum tidak harus mengecek ini sudah tulu fajar kedua atau pertama. Enggak mesti. Ya. Begitu. Makanya Anda tidak mengikuti pendapat yang menyatakan sholat subuh kita ke apa ya, ke pagiannya. Ya. Anda ikut dengan bagaimana kaum muslimin pada umumnya. Ya, karena itu akan banyak ketertabrakan nanti dengan kaum muslimin, dan juga kita tidak dibebani untuk melihat jika memang tidak mampu melihatnya. Begitu. Tapi bagi yang sudah melihatnya dan itu baginya benar, misalnya, maka dia ikuti silahkan. Ikuti silahkan. Namun kalau misalnya belum melihat kebenarannya, maka dia ikuti kaum muslimin. Dan itu yang lebih menenangkan sebenarnya. Ya. Taib. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Fadhal. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh ya. وعن أبي برزة الأسلامي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه. استمر. وعندهما dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat asar, lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya di pinggir Madinah. Sementara matahari masih putih bersinar cerah. Beliau menyukai untuk mengakhirkan isya. Beliau membenci tidur sebelumnya dan membenci mengobrol sesudahnya. Beliau pulang dari sholat subuh ketika seseorang bisa mengenal teman di sampingnya. Beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Muttafaqun alaih. وعندهما استمر. وعندهما من حديث جابر والإشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلاس. Ya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, salat Isya kadang-kadang diawalkan dan kadang-kadang diakhirkan. Apabila beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau menyegerakannya. Dan jika beliau melihat mereka telat, maka beliau menundanya. Sedangkan sholat subuh, maka beliau melaksanakannya di waktu hari masih gelap. Istamir. Wali Muslim. Wali Muslimin min hadithi Abi Musa fa'aqama al-fajra hina syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, maka beliau melaksanakan sholat subuh ketika fajar terbit, sementara orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Ya, baik, ahsan. Qala Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr
Rasulullah SAW ketika itu melaksanakan salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah. Kemudian seorang dari kami kembali ke rahlihi, ya, kediaman. Rahl bisa artinya kendaraan, bisa artinya kediaman, tapi makna di sini adalah kediaman, yaitu rumah. Lalu salah seorang dari kami pulang ke rumahnya fi aqsal Madinah, di ujung al-Madinah, di pinggir Madinah, jadi jauh. Wasyamsu hayyah, dan matahari itu masih terang. Hayyah makna di sini adalah terang. Ya, baik. Apa faedah yang bisa didapat dari kalimat hadis ini? Ya, dia anjurkan ta'jil salat al-asr fi awal waktiha. Dianjurkan melakukan salat asar di awal waktunya. Ya, karena para sahabat mereka salat bersama Nabi SAW. Kemudian seorang dari mereka setelah selesai salat berjamaah keluar menuju ke rumahnya di ujung Madinah. Dan itu masih panjang waktunya untuk bisa pulang ke rumahnya. Karena Madinah luas, ya, dan ketika itu imam naik kuda, imam naik onta, imam jalan kaki. Dan ternyata masih sampai ke rumahnya di ujung Madinah. Ya. Dari kalimat ini ada sedikit faedah yang lembut, yaitu bahwasanya seseorang ketika dianjurkan untuk sholat di awal waktu asar, menunjukkan bolehnya dia untuk sedikit menunda ke tengah waktu. Yang terpenting tetap menerapkan wajibnya salat berjamaah. Faham nggak di sini, Pak? Dari sini juga bisa dikatakan ketika kita ditanya, kalau di kantor Taifah, alhamdulillah ahlus sunnah, dan menjaga salat berjamaah, menjaga ini, menjaga itu, alhamdulillah. Tapi ketika antum kerja di kantor pada umumnya, kantor-kantor besar, perusahaan besar, yang kadang-kadang ada meeting, rapat, dan ada amanah harus kerja jam sekian. Sehingga awal waktu zuhur terutama, itu nggak bisa antum keluar, atau nggak enak kalau keluar. Ya kan? Ada rapat misalnya. Antum izin mau salat zuhur sementara, ya itu akan dilihat oleh banyak orang, atau akan tidak diizinkan mungkin, atau bagaimana. Ada dua hal di sini. Salat di awal waktu itu sunnah, tidak wajib. Salat fardu itu wajib, namun di awal waktunya itu tidak sampai wajib. Oke? Yang terpenting di waktunya salat wajib itu. Lebih afdol di awal waktunya, berarti mustahab, dianjurkan. Salat berjamaah wajib, kecuali jika ada uzur. Baik, sekarang bagaimana kita mengkompromikan antara salat wajib yang wajib, salat di awal waktu yang sunnah, dan juga salat berjamaah yang wajib. Maka pada hakikatnya wallahu alam diperbolehkan baginya untuk mengakhirkan salat. Maksudnya mengakhirkan di sini tidak di awal waktu. Dia tetap rapat. Sementara melakukan pekerjaan sesuai SOP dan peraturan itu wajib. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan persyaratan yang mereka tanda tangan itu juga gitu. Jadi banyak hal yang seolah bertabrakan. Tetapi ketika antum punya fiqihnya, insya Allah ini bisa difikskan sesuai dengan kondisi seseorang. Ya, sebagian karyawan atau pekerja itu mereka diberi amanah untuk tetap ikut rapat walau di awal waktu sholat zuhur misalnya. Taib. Dan dia melaksanakan kewajiban ketika itu. Kewajiban rapat tidak bertabrakan. Apakah bisa dikatakan bertabrakan dengan sunnahnya sholat di awal waktu? Dua hal yang tidak bertabrakan karena hukumnya berbeda. Faham nggak maksud anda? Ikut rapat sesuai dengan peraturan
yang memang antum sudah tanda tangani dan antum setujui, itu wajib atau enggak? Wajib. Salat di awal waktu, salat fardhu di waktu itu wajib atau sunnah? Sunnah. Taib. Kemudian ini dua hal yang tidak tabrakan sebenarnya. Ya. Namun bisa menjadi tabrakan ketika atau dianggap bertabrakan ketika antum hanya menemukan salat berjamaah yang wajib di kantor itu hanya ada di awal waktu. Karena kalau rapat ini selesai di masjid sudah tidak ada lagi berjamaah. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Anda bilang ini bertabrakan atau dianggap bertabrakan? Kenapa bisa disebut bertabrakan? Ya karena memang kenyataannya di masjid akan kosong misalnya. Kenapa Anda juga mengatakan dianggap bertabrakan? Karena sebenarnya kalau antum mau tidak menabrak-nabrakin, bisa. Antum tetap melaksanakan kewajiban rapat dan bisa melaksanakan kewajiban salat berjamaah. Makanya dengan adanya dalil-dalil dan fikih, semua ini bisa difikskan. Begini, ada beberapa opsi. Yang pertama, antum memberikan deal pada pemimpin acara misalnya, pemimpin rapat. Bapak, mohon maaf nanti saya di awal zuhur kalau udah azan saya akan minta izin dan minta tolong diizinkan untuk ke masjid sholat berjamaah. Itu. Bilang seperti itu biar nanti legowo semuanya. Sehingga kewajiban antum gugur ketika itu. Karena sudah bicara sebelumnya dan disetujui oleh pemimpin acara. Begitu. Dari awal ngomong kayak gitu. Itu jadi ada syarat di atas syarat. Antum kan dipersyaratkan untuk ikut sesuai peraturan. Namun antum memberikan syarat tambahan jika ada waktu sholat berjamaah saya izin dulu. Dibolehkan. Oke, ya udah. Kalau gini kan fix problem, udah selesai. Tapi kalau memang antum nggak melakukan ini, atau antum sudah minta izin namun tidak diizinkan, resign apa enggak? Ya nggak usah sampai segitunya. Ya nggak usah resign. Nggak harus resign dengan alasan saya dilarang untuk sholat. Antum yang berlebihan mubalaghah. Melainkan, oke. Ini memang persyaratan saya memang harus ada di rapat ini. Apalagi saya termasuk orang yang dipentingkan di sini misalnya. Ya, oke. Maka antum bisa deal dengan beberapa teman. Nanti kita selesai sholat atau selesai makan habis sholat, selesai rapat atau selesai makan habis rapat, kita sholat berjamaah yuk. Ayo. Selesai urusan. Brohnya adalah antum menunaikan kewajiban rapat, antum menunaikan kewajiban sholat berjamaah. Paham gak sih? Ya. Atau memang antum tidak ada deal dengan orang lain karena mungkin antum pekerja baru, karyawan baru, mau minta sama orang nyuruh-nyuruh atau ayo nanti kita sholat berjamaah, ya gak enak gitu loh. Misal kayak gitu. Oke, antum tetap rapat. Selesai rapat, antum mau makan dulu silakan. Kemudian antum ke masjid. Di masjid antum mendapatkan ada orang lagi sholat berjamaah. Terjadi nggak sholat berjamaah? Terjadi. Atau antum menemukan ada seorang yang lagi duduk main HP. Antum minta sama beliau, "Akhi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sholat zuhur belum? Udah tadi. Mau sedekah nggak?" Ya. Maksudnya apa, Pak? Sholat lagi zuhur boleh dalam dalil ada boleh, antum jelasin dalilnya. Tapi ini agak repot. Ya, antum boleh sholat lagi karena anda mau sholat, tolong sedekah ke ana untuk kita sama-sama sholat berjamaah. Terjadi sholat berjamaah. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang yang masbuk, ya enggak? Pernah dengar hadisnya? Kemudian siapa yang bersedekah atasnya? Akhirnya ada orang yang tadinya udah sholat bersama Rasulullah, dia pun berdiri lagi dan berjamaah bersamanya. Paham di sini, Pak? Bisa seperti itu bisa. Ya, jadi di sini jawaban untuk ikhwan yang mungkin kalau di sini alhamdulillah enggak, tapi di kantor-kantor pada umumnya itu kok udah rapat susah antum untuk keluar dan malah kalaupun bisa enggak enak. Ya, jadi ini solusinya. Ya. Maka awal waktu itu mustahab. Namun ketika salat berjamaah hanya ada di awal waktu, maka awal waktu menjadi wajib bukan karena awal waktunya, melainkan apa?
karena berjamaahnya. Dan kalau bertabrakan dengan kewajiban lain seperti kewajiban rapat, kewajiban menunaikan amanah, kewajiban driving, dan nggak bisa menemukan masjid atau gimana, maka itu semua bisa dimaafkan dan bisa dikompromikan dengan hal-hal tadi. Begitu. Bahkan hatta dia nggak menemukan orang lain untuk sholat berjamaah dengannya, maka selama hatinya sebenarnya pengen sholat berjamaah, Allah mencatatkan dia untuk dia apa? Sholat berjamaah. Begitu. Wallahu a'lam. Oke. Kemudian hadis tadi menunjukkan juga bahwasanya disyariatkan mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya. Disyariatkan mengakhirkan sholat isya sehingga tidak pada awal waktunya. Namun keterangan ini atau ketentuan ini muqayyad. Terikat dengan apa? Terikat dengan hadis Jabir. Wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Salat isya itu kadang-kadang. Kalau diantum ahyanan yuakhir gimana baca ya? Diantum ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuqaddimuha gitu. Iya. Kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang diakhirkan. Dari kalimat ahyanan yuakhiruha wa ahyanan yuqaddimuha ini menunjukkan apa? Bahwasanya dan setelahnya wa idza ra'ahum ijtamahu ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ketika beliau melihat mereka berkumpul, maka beliau menyegerakan salat isya. Dan ketika beliau melihat mereka abta'u, yaitu lambat datang, masih lama atau nanti datangnya, maka beliau menundanya. Maka mengakhirkan salat isya itu bukan mutlak. Syariat yang menunjukkan mengakhirkan atau menunda salat isya bukan syariat mutlak, melainkan diikat dengan ketentuan atau diikat dengan keadaan jemaah. Ya. Jadi memperhatikan kondisi jemaah. Kalau jemaahnya memang datangnya pada telat jam 9 baru kemudian diakhirkan. Nah, sekarang kalau jemaahnya, kalau di umum publik, jemaahnya di awal waktu nggak ada mengakhirkan, nggak mau mereka mengakhirkan, mau istirahat, mau apa. Kecuali antum mengadakan daurah. Misal Taifah mengadakan daurah. Ya. Misal daurah ke mana gitu. Dan di villa misalnya. Masjid jauh, maka kita sholat satu kelompok ini. Yang peserta daurah ini atau semua karyawan di sini. Daurah di sesi sekian, ba'da maghrib akan ada sesi belajar. Ya. Daurahnya di mana kira-kira ya? Di mana ya daurahnya? Ayo sob, sebutin tempat daurah di villa-villa tertentu ya. Yang jauh. Di mana? Di mana Pak? Antum kan kopi antum biasanya ada di daurah. Di Bandung misalnya, Cianjur misalnya. Ya. Itu kan safar kita. Selama tidak lebih dari 4 hari safar. Misal 2 hari atau 3 hari daurah. Baik. Boleh nggak kita menjamak salat? Boleh nggak? Kondisi kita musafir betul. Tapi di sisi lain kondisi kita itu nyaman, tetap stay di situ. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh jamaah. Sebagian mengatakan boleh jamaah. Yang afdol tidak menjamaah. Yang afdol tidak menjamaah, namun boleh menjamaah. Kalau misal daurah antum terus ana sebagai ustadznya, ketentuannya di ana, kita jangan menjamaah karena kita di villa ini kita nggak kemana-mana, nyaman di sini. Sebaiknya tidak menjamaah. Ya udah ba'da maghrib, setelah salat maghrib 3 rakaat kita daurah, kajian gitu sampai jam 9 malam. Baru salat isya berjamaah jam 9:30. Baik, pertanyaannya ini boleh nggak?
Nah justru inilah sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh beliau SAW. Melihat jemaah, ya bisa jam segitu, ya udah jam segitu. Ya. Umumnya sholat itu afdolnya di awal waktu, kecuali dua, yaitu mengakhirkan waktu isya sampai jam segitu, sampai sepertiga malam pertama, dan mengakhirkan sholat zuhur sampai agak dinginan. Kalau misalnya terlalu panas, dua itu baru dianjurkan untuk agak diakhirkan. Paham di sini, kawan? Mengakhirkan sholat isya itu tidak mutlak sunnahnya, melainkan terikat dengan kondisi jemaah. Mengakhirkan sholat zuhur menuju pertengahan waktu atau akhir waktu itu juga bukan mutlak, melainkan dikondisikan, ditakyid, diikat dengan panasnya keadaan. Kalau keadaan nggak panas, ber-AC, nggak disunahkan untuk diakhirkan isya. Ya begitu. Zuhur. Oke, seperti itu ya. Kemudian dalam hadis ini kan ada kalimat yastahib wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW memakruhkan tidur sebelum isya. Yang makruh itu tidur sebelum isya. Ini hadisnya sahih. Adapun tidur sebelum maghrib atau setelah asar, maka hadisnya dhaif. Makanya boleh tidur setelah asar, selama bukan jam kerja. Ya. Tidur sebelum maghrib boleh. Boleh di sini secara hukum syar'i. Urusan masalah habis bangun tidur linglung itu nggak ada kaitan dengan hukum. Kadang kan gitu, habis bangun tidur tidur sore linglung gitu, bingung gitu. Kadang ngerasa loh ini kan masih pagi padahal udah sore. Itu nggak ada kaitan dengan hukum. Ya, hadis yang melarang tidur sore itu dhaif. Yang sahih hadis yang melarang tidur sebelum isya. Lihat di sini kalimatnya, wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah memakruhkan tidur qablaha, sebelum salat isya. Pahami baik-baik. Paham enggak di sini? Dan salat isya itu bisa aja di awal waktu, bisa di jam 9 bisa. Artinya jangan antum tidur sebelum antum sholat isya, gitu aja. Tapi kalau seseorang, kenapa di sini dimakruhkan? Karena dikhawatirkan kebablasan, gitu ya. Wal haditha ba'daha, wal hadits ba'da sholat isya, dan bercakap-cakap setelah sholat isya. Bukan setelah waktu isya, setelah sholat isyanya. Maka orang yang belum sholat isya tidak dimakruhkan untuk bercakap-cakap, ngobrol aja biasa. Begitu. Misal dia tahu dia bakal sholat isya berjamaah jam 9. Boleh nggak dia ngobrol jam setengah 8 sama teman-temannya ngobrol? Nggak apa-apa. Karena pemakruhan di sini adalah ba'daha, yaitu ba'da sholatil isya, setelah menunaikan sholat isya. Ya. Adapun kalau untuk hal-hal yang positif dan baik seperti begadang untuk menuntut ilmu, maka ini nggak masalah, nggak dimakruhkan sama sekali. Ya, kecuali kalau memang hak tubuhnya itu tidak dipenuhi baru makruh, bukan karena masalah isyanya, tapi hak tubuhnya. Atau adanya tamu itu menjadikan kemakruhan ini hilang karena hajat. Dan juga karena kewajiban ikramud dhaif, memuliakan tamu. Ingat, iqbalud dhaif sunnah, tapi ikramud dhaif wajib. Menerima tamu itu dianjurkan. Tetapi dan memuliakan tamu setelah menerimanya hukumnya apa? Wajib. Maka yang makruh ini dikalahkan dengan yang wajib. Enggak mungkin dong antum terima tamu jam 8 malam, terus antum diem aja. Dia tanya, wah rumahnya bagus ya Pak ya, Masya Allah, gimana Pak? Diem aja tuh. Antum gimana kabar keluarga antum Pak? Diem aja.
Antum kenapa diam aja Pak ya? Wa kana, mulai keluar dalilnya. Yakrahul haditha ba'daha. Rasulullah SAW memakruhkan bercakap-cakap setelah sholat isya. Tamunya kira-kira gimana? Pulang, tapi tamunya juga berilmu, mendatangkan hadis tentang wajibnya memuliakan tamu. Anda tamu antum, ittaqillah antum. Memuliakan tamu wajib. Antum bilang makruh. Makruh itu bisa hilang hukum makruhnya untuk hal yang dianjurkan bisa loh hilang. Apa untuk wajib? Tunaikanlah kewajiban. Antum wajib memuliakan anak. Gitu kata tamunya. Songong orangnya. Ya. Ya. Baik. Jadi qudum ad-dhaif, datangnya tamu itu membuat bolehnya seseorang bercakap-cakap hilang kemakruhannya, bahkan menjadi wajib untuk memuliakannya. Begitu juga dengan muhadatsatu ahl. Muhadatsah ngobrol dengan ahl maksudnya sini istri atau anak. Gak masalah. Karena itu termasuk bagian dari muda'abah atau termasuk bagian dari ishratul ahl. Yaitu apa namanya Indonesianya? Menggauli istri dan anak-anak, mempergauli bergaul, get along ya. Apa bahasa Indonesia? Bercengkrama ya, ahsanta. Bercengkrama dengan keluarga itu merupakan sunnah. Ketika ada kemakruhan, namun dalam satu konteks ada sunnah, maka kemakruhan hilang karena hajatnya kita untuk menunaikan sunnah. Jadi antum ngobrol dengan istri di jam 9, jam 10, jam 11 ngobrol berdua sama istri itu nggak terlarang, ikhwan. Ya bahkan kapan lagi, gitu kan? Biasa kan sebelum tidur ngobrol dulu, istri ngeluarin unek-unek segala hal pecicilan dan perintilan itu keluar sebelum tidur, menambah beban pikiran antum misalnya. Keluar semua. Ya itu sesuatu yang baik gitu loh. Ketika itu ngobrol berdua. Ya. Ya kalau nggak kayak gitu kapan lagi? Antum seharian kerja, itu kan momentum me time dengan istri. Ya, di kamar ngobrol, nggak masalah. Jangan kemudian antum, udahlah, ittaqillah ya ukhti, istri bilang ukhti sama dia. Udahlah, makruh kita untuk ngobrol saat. Setelah anti sudah sholat asar, sholat isya kan? Anda sudah sholat isya, sholat isya makruh ngobrol. Ya. Anti sudah sholat isya belum? Jangan-jangan belum sholat isya, makanya mau ngobrol nih. Lagi halangan mas, oh pantesan. Maka tidak makruh sama sekali. Juga maslahat untuk kaum muslimin seperti ta'lim, amar ma'ruf nahi munkar, atau dia adalah satpam dan seterusnya. Kalau satpam ya udah satpam ya sebagai security. Anda yakin security nggak ada yang tahu hukum kemakruhan setelah sholat isya makruh untuk ngobrol? Hatta satpam sunnah juga kayaknya nggak ngikutin sunnah ketika itu dia cingkrangan satpam ya tegas ya tetap ngobrol juga. Kenapa? Ya ada yang ngajak ngobrol daripada diem aja. Ayo. Gitu. Ya kalau yang seperti ini memang semoga dimaafkan. Ya, namanya satpam security. Kadang butuh teman juga, ya. Taib. Jadi hal-hal seperti ini tidak masalah. Ini menunjukkan bahwa ketika hukum seolah bertentangan dalam satu konteks bertabrakan, maka dipertimbangkan tentang wajibnya atau sunnahnya. Kalau masih makruh, maka hilang makruh itu dengan adanya sunnah. Ya. Kalau misalnya itu haram dan bertabrakan dengan wajib, maka dipertimbangkan maslahat dan madaratnya juga. Ya begitu. Wallahu taala a'lam. Sepertinya sampai 156 aja insyaallah. Insyaallah kita akan lanjut 2 pekan lagi masih berkaitan dengan mawaqit as-shalah, waktu-waktu salat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.